إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian Tibbun Nabawi dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad pada jilid yang terakhir dari Zadul Ma'ad. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل أخرجه Muslimun fi sahihihi. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Likul, al-kul di sini lafadznya umum. Da'in wa mudhaf, da'in mudhafun ilaih. Ya. Juga maknanya umum, nakirah. Likulli da'in, setiap penyakit apapun yang ada di muka bumi ini, dawaun ay fadawa'uhu mawjudun, ya, obatnya sudah ada, penawarnya sudah ada. Penyakit apapun. Ini hadis yang mulia, hadis yang agung, hadis yang besar bagi para atibba, bagi para tabib yang mereka mempelajari ilmu kesehatan tradisional atau kesehatan yang sifatnya di luar konvensional, sebagai spirit dorongan yang khusus bahwasanya setiap penyakit apapun yang ada di muka bumi ini pasti ada obatnya, dan harus diyakini, karena ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Rasulullah SAW berucap melainkan wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza usiba dawa'ud da', apabila obat penyakit mencocoki sakitnya, ya, mengenai, mencocoki, pas dengan sakitnya, dengan keluhannya, dengan penyakitnya, bari'a bi'idznillah, maka dia akan lepas dengan izin Allah. Maksudnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesembuhan itu milik Allah
bukan milik tabib, bukan milik herbal. Makan ini sembuh, enggak juga. Ya, kalau Allah tidak memberikan kesembuhan, ya enggak akan bisa. Semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biidznillah, dengan izin Allah. Hendaknya bagi seorang tabib pun seperti itu. Memberikan resep, memberikan herbal atau apa, biidznillah, semua dengan izin Allah. Bukan karena hebat dari ramuannya, bukan. Nah, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihain an Atha an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu penyakit apapun yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah sudah turunkan penawarnya, obatnya, penyembuhnya. Sudah Allah turunkan sebelum. Nah, mereka bingung mencari ini, mencari itu. Nah, itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah jadikan semua keluhan penyakit yang ada di muka bumi ini, melainkan sudah Allah turunkan penawarnya, sudah Allah turunkan obatnya. Sehingga ini bagi para atibba, bagi para tabib, semangat mencari apa obatnya, apa penawarnya, mempelajari lagi, belajar lagi, menggali lagi, apa sih obatnya, apa penawarnya, apa jalan solusinya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Obat sakit ini nggak ada obatnya. Ini sudah bertentangan dengan sabda Rasul, ucapan ini. Dia sudah seolah-olah mendahulukan Rasulullah SAW. Ya, yang mana ucapan Rasul adalah wahyu dari Allah. Lah dia, orang ini malah mengatakan tidak ada obatnya. Ini justru berbahaya. Sama saja dia menentang hadis ini. Nah, wa bi musnadil Imam Ahmad, dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, min hadis Ziyad bin Ilaqah an Usamah bin Sharik qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rabu فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو قال الهرم. Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Sharik berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'atil a'rab, maka tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui dari pedalaman, bertanya kepada Rasulullah SAW, waqalu ya Rasulullah ana tadawa, wahai Rasulullah, apakah boleh kita berobat, mengambil obat? Faqala na'am ya ibadallah tadawau, iya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, silahkan kalian berobat. Cari tempuh sabab musababnya.
Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan ghairi da'in wahid. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan obatnya, kecuali satu penyakit. Qalu ma huwa, apa itu wahai Rasul? Al-haram pikun. Ada yang mengatakan kematian, al-maut. Wa bi lafdhin inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan pula obatnya, penawarnya. Sehingga penyakit dan penawar itu datangnya dari Allah. Allah turunkan dari langit. Nazala yanzil, turun dari mana ya? Dari atas. Nah, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Maka bagi mereka yang tahu, maka akan mengetahui penawarnya, obatnya, solusinya, terapinya. Bagi mereka yang jahil, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak mau menggali apa sih solusinya, apa terapinya, apa obatnya, apa penawarnya, apa herbalnya, apa jamunya. Diam aja ya, nggak bisa seperti ini. Harus cari, harus tahu, belajar. Karena sini Rasulullah SAW mengatakan alimahu bil ilm, harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Mencarinya dengan ilmu. Bukan dengan melamun, ya, bukan dengan nunggu wangsit atau apa, nggak bisa. Belajar. Alimahu man alimahu. Bagi mereka yang tahu, maka dia akan mengetahui. Karena apa? Belajar, menggali. Sakit ini apa, sakit itu apa, resep ini apa, resep itu apa. Wa jahilahu man jahilah. Dan bagi orang yang jahil, bodoh, nggak mau belajar, ya, maka dia akan bodoh, tidak akan tahu. Karena nggak mau belajar, nggak mau menggali, nggak mau menekuni ilmunya, setengah-setengah, lebih bahaya lagi. Wa bil musnad min hadits Ibn Mas'ud yarfa'uh. Dan juga di dalam Al-Musnad, yani Musnad Imam Ahmad, dari hadis Abdullah bin Mas'ud secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jal lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan pula penawarnya, obatnya, solusinya, jalan keluarnya. Alimahu man alimah. Bagi mereka yang berilmu, belajar, menggali, mencari ilmu, mencari solusinya, mencari tahu bagaimana jalan keluarnya, terapinya, maka dia akan mengilmuinya. Karena dengan ilmu, bukan dengan melamun, bukan dengan nunggu wangsit di kuburan, ya bukan. Belajar, bertanya, tanya, ini obatnya apa? Ini pas nggak? Ini resepnya ini, sakitnya ini, tanya. Dia buka buku, ya. Nah, dia mengilmuinya, mempelajarinya, membacanya. Wa jahilahu man jahilah. Dan bagi orang-orang yang bodoh, yang jahil, maka tidak akan tahu.
Wabil musnad was sunan an Abi Hizamah qala qultu ya Rasulullah ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bih wa tuqatan nattaqiha hal taraddu min qadarillahi syai'an faqala hiya min qadarillah. Dan di dalam musnad was sunan Musnad Imam Ahmad dan sunan-sunan yang lainnya dari Abi Khizamah pakai kha berkata, qultu, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ruqyah? Kami meruqyahnya, obat kami memakai obatnya, atau suatu tameng yang kami bertameng dengannya. Apakah yang demikian bisa merubah takdir dari Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, hiya min qadarillah, itu adalah termasuk salah satu dari takdir Allah. Artinya itu juga takdir Allah, sama, dia berobat juga sama, ketentuan dari Allah. Karena dalam berobat ya ketika dia jalani, dia sembuh ya alhamdulillah. Ya karena dia menjalankan asbab, sebab musabab. Ya itu juga min qadarillah, takdir dari Allah Azza wa Jalla. Faqad tadammanat hadhil ahadits, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka sungguh di dalam hadis yang mulia ini, hadis-hadis yang mulia ini, itsbatul asbab wal musabbibat, menetapkan adanya sebab musabab, ada sakit, ada sebabnya, ada musababnya. Ya, ada sakit, ada penawarnya. Nah, ada penawar, ya ada sakit. Ada obat, pasti ada sakit. Ada sakit, ya ada obatnya. Sebab musabab, pasti. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keadilan dari Allah yang mengatur alam semesta ini. Sudah Allah turunkan obatnya. Nggak perlu ke planet mana cari obatnya, capek. Obatnya diturunin, ya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabtala qalima angkaroha, dan ini bantahan terhadap orang yang mengingkari hadis ini. Maksudnya apa? Ya bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya penyakit anu enggak ada obatnya, penyakit nganu wis angel enggak ada obatnya, penyakit anu lagi Pak, Bu, ini mah udah enggak ada obatnya Pak, katanya. Hadis ini sebagai bantahan kepada mereka yang kekeh dengan pendapatnya. Coba baca hadis yang mulia ini. Ya. Lah memang enggak ada obatnya. Bukan enggak ada obatnya. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, yang tahu bakal tahu, yang jahil, yang bodoh, enggak mau belajar, enggak mau bertanya, merasa punya ilmu, ya, maka dia tidak akan tahu. Ya. Ini bantahan, ibtal qauli ma angkaraha. Hadis yang mulia ini bantahan terhadap orang yang mengingkari setiap penyakit ada obatnya. Lah, ini memang enggak ada obatnya, bukan enggak ada obatnya, belum tahu. Obat mah ada, sudah ada. Sudah Allah turunkan. Lah ya cari dong. Jangan pia-pie.
Ya, dicari, dilihat, digali, dipelajari, ditanya. Ini kasusnya apa? Ini kemana? Ini organ apa? Ini apa? Kasusnya udah berapa tahun? Sakitnya apa aja? Keluhannya apa aja? Ya, kan seperti itu. Wa yajuzu an yakuna qawluhu likulli da'in dawa, dan boleh sabda Rasulullah SAW, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.